Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Grace Manuela. Nah pertama-tama marilah kita sama-sama menyanyi lagu Ada Kuasa dalam darahnya. Dalam darah siapa? Dalam darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dan kita semua. Kita nyanyiin ya, 1, 2, 3. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yes. Marilah kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, sekarang ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong bantu kami, ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan yang berdosa. Tuhan tolong sertai kami Tuhan, jaga kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk firman Tuhan kali ini kakak ambil judul Yunus di perut ikan. Siapa di sini yang pernah masuk ke perut ikan? Gak ada ya, yang ada kita yang makan perut ikan. Nah, ada sebuah kota yang besar yang bernama kota Niniwe. Walaupun kota ini besar, tapi isinya orang-orangnya itu orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang gak taat sama orang tuanya, terus yang suka berantem sama kakaknya, sama adiknya, yang suka melawan gurunya, terus yang gak mendengarkan Tuhan. Tapi apa Tuhan seneng sama orang-orang kayak gitu? Enggak dong, maka dari itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus yang tahu diminta Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe takut karena isinya tuh orang-orang yang pembangkang. Dia takut kalau misalnya orang ke Niniwe dan dia malah dicemooh, malah dibully lah sama orang-orang Niniwe. Akhirnya dia kabur melarikan diri ke kota Tarsis. Yunus pergi ke kota Tarsis menggunakan kapal. Tuhan yang mengetahui Yunus kabur ke kota Tarsis mendatangkan badai pada kapal Yunus. Lalu nih orang-orang yang diisi kapal Yunus tahu kalau Yunus ini lagi kabur dari Tuhan. Jadi Yunus dilemparkan ke laut. Nah setelah Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba badai berhenti. Dahsyat banget Tuhan kita, emang jempol banget buat Tuhan kita. Bisa dalam sekejap menenangkan badai. Keren banget kan Tuhan? Lalu Yunus kan harusnya ya kalau kita ke dalam air nih, kita dalam kolam renang aja terus kita tahan nafas, pasti kita gak bisa nafas dong, makanya kita tahan nafas. Tapi Tuhan tuh baik banget sama Yunus. Tuhan berfirman kepada ikan besar untuk menelan Yunus. Nah Yunus di perut ikan selama 3 hari. Selama 3 hari ini Yunus berdoa, Tuhan, keselamatan datang dari Tuhan gitu. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Dan Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk kedua kalinya. Yunus, bangun, pergilah ke kota Niniwe dan kabarkan apa yang aku firmankan. Akhirnya karena Yunus sudah sadar, dia bersiap untuk pergi ke kota Niniwe. Sesampainya di kota Niniwe, Yunus berseru,
Hei orang-orang Niniwe, 40 hari lagi kota kalian tuh bakal dibinasakan, bakal hancur dibuat sama Tuhan. Terus lalu Yunus berbicara kayak gini, coba kalian pakailah kain kabung dan duduklah di atas abu dan bersoraklah untuk meminta ampun. Dan selama itu juga kalian tidak boleh makan, baik orang-orang dewasa, anak-anak, ternak, lembu, itu gak boleh. Bahkan raja kota Niniwe juga mengikuti ini, mengikuti cara apa yang Yunus katakan. Lalu Tuhan yang melihat orang Niniwe ini udah bertobat dan udah gak melakukan itu, Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe yang lihat banyak banget orang Niniwe dan itu berdosa semua pasti. Dan Tuhan mengampuninya, jadi Tuhan tidak mendatangkan bencana lagi. Nah, kita ke poinnya nih. Pelajaran apa sih dari cerita Yunus yang dapat kita tuh ambil? Yang pertama adalah taat. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada guru, taat kepada orang tua, pastinya kepada Tuhan juga ya. Itu penting. Lalu yang kedua adalah jangan takut. Kita gak boleh kayak Yunus takut dan melarikan diri. Karena ingat, Tuhan tuh selalu sama kita. Yunus juga waktu pas ke Niniwe, apa dia digebukin, dia dipukulin sama orang-orang Niniwe? Kan enggak, malah didengerin perkataannya. Jadi jangan takut, Tuhan pasti punya cara yang di luar otak kita untuk menolong kita. Jadi jangan takut. Jadi kalau kalian sendirian nih di rumah, jangan takut. Atau kalian dihadapin sama ujian, kalian mau ada ulangan, apa kalian harus takut? Enggak dong, tapi bukan berarti kalian gak belajar ya. Kalian harus belajar dan minta pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Nih, mengampuni. Tuhan aja bisa mengampuni orang Niniwe yang seberdosa itu, yang sampai Yunus tuh gak mau ketemu. Gimana kita manusia yang berdosa juga, masa kita gak mau mengampuni? Nih, kalau ada orang yang ngomongnya kalian gak enakin gitu, kalian berdoa, Tuhan tolong ampuni dia, semoga dia tidak melakukan hal itu lagi. Seperti itu. Nah adik-adik, mari kita baca dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ini dihafalin ya adik-adik. Nah, mari kita pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, ini anak-anak-Mu yang berdosa. Tuhan, kami dapat banyak pelajaran dari kisah Yunus. Engkau dapat mengampuni orang Niniwe yang sebegitu berdosanya. Tuhan, tolong ampuni kami ya Tuhan. Kami, anak-anak-Mu, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolong ampuni kami juga ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.